Hai kalian, para Aries dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian dengan judul The Hidden Truth ya. Cuma dari tadi saya tuh nggak bisa mindahin dia tuh. Dia tidur tuh di situ. Itu si Pau Pau ya. Pau. Maaf, maaf. Aduh, Pau, turunlah, Pau. Sebentar ya, saya bujuk dia turun lagi ya, sebentar. Nih, si Pau-Paunya say hi dulu. Hai, Pau-Pau. Oke, mana ya? Pau-Pau punya daddy Aries. Jadi kalau kesini dia langsung deketin dedinya minta treat gitu. Oke. So my dear Aries, ini bacaan untuk kalian dengan judul The Hidden Truth. Kita lihat what happen next dan ada halangan apa atau ada sesuatu yang perlu disampaikan dari The Hidden Truth ini. Pertama, Seven of Wands. Kedua, The Tower. Ketiga, keempat, wow, kenapa ini? Bolehlah. Memang harus ada pembaharuan ya. The Empress-nya terbalik. Well, so The Hidden Truth kali ini bicara tentang segala sesuatu yang terjadi kemarin-kemarin di kehidupannya Aries. Ini dari kartunya ya secara keseluruhan. Dan kalian struggling menghadapinya. Kalian berkutat dengan permasalahan itu terus-menerus dan belum selesai gitu. Akan tetapi bacaan ini mengisyaratkan bahwa sebentar lagi justru akan selesai. Kenapa begitu? Kita bahas satu-satu. Ada Seven of Wands, di mana ini terbalik ya, di mana segala sesuatu yang kemarin kalian struggling menghadapinya, mati-matian menghadapinya dan kemudian berusaha menyelesaikannya. Ini sekarang terbalik, berarti sudah tidak akan ada lagi di kehidupan kalian. Berarti itu bisa kalian hadapi dan kalian nggak perlu lagi terlalu ngotot, terlalu ngoyo untuk menyelesaikannya. Apapun itu di kehidupan kalian. Boleh dihubungkan dengan karir keuangan dan bisnis, boleh dihubungkan dengan percintaan. Tapi yang jelas di sini dari kartu pertama terlihat apa yang kalian pergumulkan kemarin-kemarin itu bisa saja akan segera berakhir, ya. Misalnya permasalahan bisa berakhir, tantangan dihadapi, kayak gitu ya. That's the good one. Tapi kita harus lihat kartu-kartu selanjutnya. Apakah ada halang rintangnya? Menurut saya bukan halang rintang kalau ini. Ini adalah the star, hope, harapan, masa depan. Justru ini membawa harapan ke depannya. Ya, dari apa yang sudah kalian perjuangkan, yang sudah kalian fokus tuh di situ gitu kan, struggling di situ, tapi akan ada harapan untuk penyelesaiannya seperti itu. Kemudian tambahannya ada dua nih. Nggak apa-apa, ada dua. Ada security dan regeneration kan, saya bilang emang butuh hal tersebut diselesaikan supaya ada regenerasi, supaya ada security, keamanan di masa depan kalian. Jadi yang kemarin-kemarin struggling dengan sesuatu ya Aries, itu akan segera terurai, itu permasalahannya akan segera selesai, struggling kalian juga selesai. Apakah hidup juga selesai? Tentu saja hidup masih berlanjut. Selama kalian masih bisa nonton YouTube berarti hidup masih berlanjut ya, my dear Aries. Tapi yang terlihat di sini apapun yang menjadi pergumulan kalian kemarin-kemarin itu akan ada regenerasinya, akan ada penyelesaiannya, akan ada harapan untuk merubah semua itu ya, dan menjadi keamanan tentu saja.
Oke. Kenapa demikian? Saya sudah bisa menyimpulkan setelah melihat paparan kartunya karena ada ini, the tower moment. Buat sebagian orang, the tower moment tuh kayak, "Oh, aduh, menyedihkan, menyakitkan, namanya perubahan," kayak gitu ya. Tapi tidak seperti itu sih sebenarnya, Aries. Perubahan itu tetap diperlukan. Diperlukan oleh para Aries supaya ada pembaharuan, ada regenerasi di dalam kehidupannya. Memang the tower moment itu seperti tertarik atau ditarik, dipaksa pergi dari keadaan itu atau situasi tersebut, diambil oleh semesta dari zona nyaman. Emang enggak enak ya kan? Kadang-kadang orang yang udah nyaman, udah ya udah ngerasa kayak hidupnya udah seperti itu, udah nyaman, terus tiba-tiba harus keluar dari situ. Nah, itu kan kadang-kadang bikin gak nyaman gitu kan. Tapi saya yakin seorang Aries itu fighter, ya kan, kekeh sumekeh, ya kan. Jadi ketika ada the tower moment ini yang akan datang di kehidupan kalian itu justru akan membawa passion tersendiri, akan membawa sesuatu yang menyenangkan tersendiri. Kenapa? Karena nggak monoton gitu. Ada sesuatu yang berubah, ada yang dirubah, ada yang dipaksa untuk berubah di kehidupan kalian. Ini the hidden truth ya, tapi secara general. Jadi bisa bisa resonate, bisa tidak, tentu saja untuk masing-masing personal kalian para Aries ya. Tapi kalau the hidden truth itu seperti sesuatu yang tersembunyi yang belum kalian ketahui, tapi nanti ketika itu terjadi dan kalian tahu, oh ini loh bacaan tarot yang kemarin, kayak gitu ya. Oke. Terus dari the tower moment tadi, tambahannya adalah ada Three of Wands. Ini berhubungan dengan visi dan misinya si kalian para Aries. Tapi kalau ini disebut sesuatu yang menghalangi, itu bisa terjadi kalau kalian para Aries, satu, nggak punya visi dan misi yang jelas. Kedua, masih rancu dengan apa yang kalian inginkan in the future gitu. Jadi itu yang bisa jadi penghalang ya, dan mungkin membuat the tower moment kali ini jadi lebih nyakitin atau jadi lebih bikin gak nyaman. Kenapa? Karena memang pasti ada ya manusia ya, namanya manusia jadi manusiawi gitu ya. Ketika bicara tentang motivasi, visi dan misi kehidupan, itu kalau ditanya terus bingung, apa ya? Bingung sendiri, apa ya, nggak ngerti ya gimana dia menyingkapi hidupnya, mau dibawa kemana hidupnya dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itulah yang akhirnya the tower moment yang dihadapi jadi nggak enak gitu. Jadi nggak pada poinnya gitu, nggak dapet poinnya. Oke, kartu yang berikutnya coba. Wheel of Fortune ya. Padahal perubahan itu ke arah yang lebih baik, bener. Ini ada Wheel of Fortune, ya. Ada sesuatu yang memang dibuka oleh semesta untuk kalian jalani para Aries, dan kemudian kalian merubah atau berubah hidupnya dari keadaan yang seperti itu menjadi jauh lebih baik, karena perubahan yang saya lihat di sini positif, nggak negatif ya. Oke. Ada King of Wands. Untuk karir, ini spesifik ya. Untuk karir, keuangan dan bisnisnya kalian, ada saat tertentu yang membuat kalian harus bisa memimpin hidup kalian sendiri. Ya, jadi ada satu peristiwa yang akan datang tentu saja, karena kan tarot kan gitu ya. Ramal meramal gitu kan. Oke, prediksi lah ya. Oke. Akan ada satu peristiwa ya yang berhubungan dengan perubahan tadi tentu saja, yang membuat kalian harus bisa memimpin diri kalian tentu saja. But you are born to be a leader ya, para Aries bersama Leo dan Sagittarius ya, harusnya sama-sama bisa ya kan. Oke, ada Nine of Cups tapi terbalik. Peristiwanya
tidak melibatkan orang-orang di sekitar kalian. Jadi kayak kalian harus memimpin diri kalian sendiri sendirian. Kalian mungkin butuh dukungan, tapi kali ini untuk peristiwa yang ini yang ada di bacaan kali ini, The Hidden Truth kali ini, kalian harus melakukannya sendiri karena nggak berhubungan dengan yang lain-lain, dengan sekeliling kalian. Atau sekeliling kalian emang lagi sibuk masing-masing, jadi nggak aware dengan si Aries gitu. Drama. Ada drama. Bisa juga karena sekeliling kalian sedang terlibat drama yang tidak melibatkan Aries. Karena Aries saya yakin punya prinsip sendiri dan akhirnya punya keputusan sendiri gimana cara memimpin hidupnya sendiri seperti itu. Jadi nggak ngikut drama ya. Kartu di tengah ada Two of Cups tapi terbalik. Ini terkait dari peristiwa perubahan dan peristiwa yang tadi barusan saya sebutkan, dan saya bilang tidak nyangkut paut dengan sekitar kalian, bahkan secara relasi ya, kalau relasinya itu karir, keuangan, dan bisnis ya, karena yang tadi terlihat seperti itu memang tidak bisa diandalkan. Jadi untuk relasi, komitmen kayak gitu memang karena ini terbalik ya, tidak bisa diandalkan. Sekali lagi kali ini memang pahlawan harus berjuang sendirian gitu ya. Jadi kalian yang harus sendiri tanpa campur tangan orang lain, tanpa bantuan orang lain, bahkan kalian sendirilah yang membantu ya diri kalian, oke? Untuk menghadapi perubahan ini. Tapi ini ke arah yang bagus kok. Ini ada Five of Pentacles nih di sini. Ya memang nggak enak kalau harus berjalan sendiri. Padahal harusnya ada kolaborasi, cooperation gitu ya, bekerja sama. Tapi ternyata kok kali ini Aries harus melakukannya sendiri gitu ya. Jadi ada beberapa yang ngerasa kayak, aduh kalau kayak gini sih saya ngerjainnya sendiri dong, yang lain cuma dapat hasil doang dong, gimana nih, something like that ya. It's okay my dear Aries, karena ini justru kesempatan untuk kalian merubah hidup kalian ke arah yang jauh lebih baik. Lagi-lagi Five of Pentacles kan, abandonment ya, kayak tersisihkan karena kaliannya sendiri gitu. Karena kaliannya tidak dibiarkan bersama-sama dengan orang-orang yang tadinya ada di hidup kalian dalam hal karir, keuangan, dan bisnis. Terutama itu. Tapi bisa juga tentang keluarga, tentang personal life, bisa juga. Tapi mostly memang yang terlihat di sini adalah karir, keuangan, dan bisnis. Ya, Aries. Next apa lagi? What will happen next? Lagi-lagi Wheel of Fortune-nya ada. Tadi ada ya, jadi udah 2 kali Wheel of Fortune-nya ada. Jadi perubahan ini justru membawa keberuntungan untuk kalian para Aries. Jadi bukan untuk yang nyakitin atau yang gak enak, justru sebaliknya malah bagus. Ada kartunya Leo dan membuat kalian kuat ya. Perubahan tersebut akan membuat kalian lebih kuat menghadapi apa saja yang ada di dunia kalian, di hidup kalian. Mau karir, keuangan, dan bisnis, mau tentang personal life dan lain-lain gitu ya. Oke, so kartu tambahannya adalah calm ya, mungkin membuat kalian lebih kalem juga, jadi nggak terlalu emosional menghadapi apapun yang terjadi di kehidupan kalian dengan adanya perubahan ini gitu ya. 2 kartu yang selanjutnya terbalik nih, dua-duanya sama-sama feminine card. Dua-duanya, yang satu Empress, yang satu Queen of Pentacles. Yang dua ini memang saya melihatnya sebagai Aries yang cewek ya. Mungkin kalau untuk yang cowok masih bisa ngadepin itu karena cowok seringkali bukan nggak pakai perasaan ya, tapi cewek lebih pakai emosional dibandingin dengan praktikal. Sebaliknya cowok lebih praktikal gitu kan. So untuk kalian para Aries yang cewek, perubahan ini emang bikin kalian rada-rada rasanya, kok berubah lagi sih mbak, saya sudah nyaman di posisi yang itu, misalnya kayak gitu ya. Kelihatan banget
kalau yang cewek tuh seperti itu. Tapi kalau yang cowok sih bisa oke lah, oke bisa dihadapi ya. So ya untuk yang para cewek, be tough please. Kalian Aries, walaupun kalian cewek, kalian Aries sih. Karena yang datang memang adalah sesuatu yang baru. Ini ada Knight of Swords. Sesuatu yang baru, yang bagus banget ya, merubah total kehidupan kalian. Dan pembaharuan itu membawa kebaikan. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan, my dear Aries yang cewek. Kalau yang cowok lebih ngerasa ya udahlah berubah-ubah, oke gitu ya. Tapi yang cewek emang lebih kayak pakai perasaan ya, walaupun Aries pakai perasaan, pakai emosi ya. Terus apaan sih, kenapa jadi berubah kayak gini gitu ya sih. Restriction. Ada Eight of Swords, bahkan membuat batasan-batasan kayak nggak mau begini supaya tidak berubah, nggak mau begitu supaya nggak berubah, kayak gitu ya. Ada rasa seperti itu. Tapi sekali lagi, pembaharuan yang datang, apapun yang baru itu datang bukan untuk menyakitkan loh. Justru sebaliknya itu untuk kebaikan kalian para Aries yang cewek ya. Kalau yang cowok kayaknya udah ngerti dan oke-oke aja dengan pembaharuan itu ya. Oke. Queen of Cups. Jika ternyata para Aries terutama yang perempuan mengharapkan bantuan, kan saya udah bilang tadi, perubahan ini untukmu, alone, sendiri, pribadi lepas pribadi. Jadi per personal gitu, nggak ada bantuan dari orang lain, nggak ada. Oke? Kalau yang cowok berpikir nanti saya dibantu, nggak juga, nggak ada bantuan. Ini pure kalian yang menghadapi sendiri perubahan tersebut, tapi for your highest good, untuk sesuatu hal yang bagus banget. Beberapa akan kecewa karena yang dihasilkan udah diusahakan, dihasilkan mungkin tidak sesuai, tapi harusnya tetap bersyukur karena yang dihasilkan akan bagus gitu, walaupun tidak banyak sebanyak yang kalian mungkin inginkan, tapi bagus gitu ya. Oke, so The Hermit. Ini kartunya Virgo, yang terlihat di situ ada Leo, ada Virgo, ini ya. Ada apa lagi? Coba ada apa lagi? Ya Virgo juga, yang The Empress tadi juga Virgo. Ini the Hermit, pencerahan ya. Oke, so untuk kalian yang Aries tapi dealing with Virgo, like me ya, saya Virgo, pasangan saya, dedinya si Popo, kucing saya itu Aries ya. So akan ada pencerahan di ujung semua peristiwa yang akan kalian alami ini. Basically itu tentang perubahan ya. Perubahan yang mungkin akan membuat kalian kaget, yang membuat kalian kok gini gitu ya. Tapi itu justru akan membawa kebaikan dan pencerahan yang akan datang. Finally, pada akhirnya kalian juga akan menyadari, oh ini memang jalan hidup saya, ini memang yang harus saya tempuh, ini yang memang harus saya alami, saya jalani gitu. Duh Mbak Lucy, saya nggak mau deh skip aja, saya mau kabur aja. Hey, kalau itu udah jalan hidup, mau kabur kemana balik lagi. Kalau emang itu untukmu, itu akan balik kepadamu. Kalau itu bukan untukmu, mau dipegangin, dikasih lem Korea biar lengket, tetap aja akan pergi gitu loh. Oke, Aries, baik. Tanyakan satu hal, apa aja? Saya akan jawab dengan yes or no ya. Oke. Sudah? Jawabannya no. Oke, jawabannya no. Sebagai penutup dari Angel's Guide Oracle Card, coba saya buka. Rise your vibration.
Vibration yang kayak gimana? Yang positif tentu saja. Mendengar bacaan yang seperti ini diharapkan kalian para Aries itu bisa kemudian membawa ini sebagai sebuah sign atau sebuah petunjuk yang memang akan membuat kalian kayak oke, kalau gitu saya siap-siap ya. Saya meninggikan vibrasi yang positif dan menerima pembaharuan yang akan datang ini dengan legowo dan tahu bahwa itu akan membuat kalian mendapat sesuatu yang baru, mendapatkan pencerahan dan sesuatu hal yang baik for your own good gitu. So pesannya seperti ini, my dear Aries, semoga ada yang bisa diambil dari situ kalau resonate ya, karena ini sebagai general reading bukan personal reading. Oke, sekian bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam dari Pau Pau dan saya. Salam Light Angel and Love. Bye-bye.